Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Bincang-Bincang bersama Public Figure, bersama saya Dian Dartus. Dan saat ini saya berkesempatan untuk mengundang satu tokoh nasional yang luar biasa, yang memiliki karir baik di TNI maupun juga sebagai pemimpin ibu kota di masanya. Siapa lagi kalau bukan Bang Yos. Selamat Terima berjumpa kasih. Bang Yos, selamat siang. Ya. Satu kehormatan ketemu Anda. Terima kasih, sama-sama Bang Yos. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bang, masyarakat ini ingin mengenal Bang Yos jauh lebih banyak lagi sebenarnya. Dan saat ini pemirsa, saya juga beruntung wawancara ini diadakan justru di Museum Bang Yos. Jadi dalam kesempatan ini mari kita dengarkan apa yang Bang Yos ingin sampaikan terkait dengan seluruh kegiatan beliau dari masa kanak-kanak hingga sukses hingga saat ini. Nah, Bang Yos, Ya. Bagaimana kira-kira Bang Yos ini memulai meniti karir di TNI, kemudian juga masa kanak-kanak mungkin yang latar belakang sehingga bisa menjadi perwira tinggi ini di TNI atau di TNI kita. Ya, sebenarnya saya kan sudah membuat satu biografi ya. Oh iya. Untuk menceritakan kehidupan saya dari kecil sampai sekarang. Nah, kemudian saya juga merancang dan berpikir-pikir gitu ya. Biasanya biografi itu kan orang membutuhkan waktu berhari-hari untuk membacanya itu ya. Apalagi memang cerita kehidupan saya itu panjang. Karena itulah tercetus membuat museum ini gitu. Jadi museum ini sebenarnya jangan mengira para penonton atau masyarakat ya, bahwa isinya barang-barang antik, bukan. Oh iya. Nah, ini menceritakan itu tadi yang seperti Anda minta itu. Jadi cerita waktu saya kecil kayak apa sampai saat ini gitu. Dengan membaca keterangan yang singkat-singkat setiap event, Yeah. kira-kira hanya memerlukan waktu 1 jam lebih lah. Gitu. Anak-anak ini keliling gitu ya, sesuai arah panah. Gitu. Lalu keluar mengerti gitu, siapa sebenarnya Bang Yos Sutioso itu. Iya. Yaitu anak miskin ya, yang banyak saudaranya, anak desa gitu, ayahnya hanya guru SD saja gitu. Jadi seperti ini. Jadi anak yang nonton tadi lalu ngomong, kalau Bang Yos bisa, kenapa aku tidak? Gitu. Jadi kalau Anda lihat di museum ini memang awal kan kelihatan saya kalau pulang sekolah itu terus memelihara kambing seperti itu ya. Ya, saudara 8, saya nomor 6 gitu. Lalu urutannya itu laki, perempuan, baru saya nomor 6. Terus adik saya perempuan 2 gitu. Yeah. Urutannya gitu. Jadi kan ya. Saya anak laki yang paling kecil. Yang paling kecil. Nah, Bung Andi kan kira-kira bisa bayangin kalau di rumah itu kayak apa situasinya kan. Iya, iya. Kakak-kakak kita itu. Keluarga kecil ya. Iya, kalau ketemu kita keluarganya besar tapi rumahnya kecil gitu, Pak. Apa jenggung kepalanya gini loh. Iya. Nah, lalu saya sekolah itu pun gurunya juga ayah saya sendiri. Oh, iya, iya. Karena memang hanya ada satu guru waktu itu kan ya. Iya. Setelah ada kelas 4, kelas 5 baru datang anak dari sekolah guru yang magang itu. Nah, sebenarnya orang tuanya Bang Yos nih menghendaki Bang Yos ke arah mana sebab pendidikan ini? Kok bisa pokoknya lompat ke aku nggak ngerti. Yang penting aku jadi orang gitulah ya di sekolah. Zaman itu kan ayah saya juga didikan Belanda kan. Iya. Jadi cara ngajarnya pun dengan cara kekerasan. Iya. Kekerasan fisik maksudnya. Oh, misalnya ngomongnya juga, waduh, orang yang lagi di sawah itu kalau bapak saya ngomong ngajar itu dengar semua itu. Oh, keras ya? Oh, keras. Ya keras omongannya, keras tindakannya juga secara fisik juga. Jadi saya itu kalau malam ya, habis main bola sorenya, habis makan, terus dikasih soal sama ayah saya. Ya. Itu sudah ada penggaris kayu di sebelah saya itu, dipegang mereka, bisa dong. Saya nggak bisa, bukan saya nggak bisa jawab soal itu, saya sudah demonstratif lah, aku udah malas mau tidur gitu. Nah yang nangis ibu saya nggak pernah, saya dipukulin siapapun nangis nggak pernah. Gitu ya. Nah, luar biasa. Lah terus kemudian kan pertanyaan mendasarnya kan, lalu saya kapan mukulin orang? Tiap hari aku dipukulin kakak maya saya gitu. Nah, untuk menceritakan betapa saya ini tukang berkelahi dulu. Gitu. Iya.
waktu kecil. Kalau di luar rumah saya pasti cari musuh saya, bagaimana supaya aku bisa berkelahi gitu. Iya, iya. Nah saat saya lulus SD ya, kehidupan waktu kecil pun sudah susah mengatasi, sulit diceritakannya. Waktu saya harus naik kelas 6, sementara di kampung saya itu hanya sampai kelas 5, maka saya harus sekolah di kecamatan, teruskan kelas 6. Oh. Jaraknya 4 kilo. 4 kilo itu kalau ditarik garis lurus itu kan Oh, melewati hamparan sawah yang panjang tapi turun naik banget ini ya? itu. Iya naik ini kan masuk kampung Randusari namanya. Terus lewatin hutan lagi, sawah lagi baru sampai ke kecamatan. Persisnya desa apa, Pak? 4, 4 kilo. Saya kan ya umur-umur mungkin 10 tahunan lah ya. 10 atau 11 tahun karena saya kelas umur 4 tahun juga sudah sekolah kan nggak ada TK segala macam. Oh. Jadi saya seperti itu ya. Terpulang kehausan, nggak pernah pegang duit gitu kan. Sampai saat saya istirahat ngelihat di dekat sawah itu ada pancuran sawah itu sebenarnya kan. Ya. Wah udah haus ya kayak gini kan. Aku mau mati kehausan apa aku mati minum air itu. Jadi aku milih minum air aja itu. Tapi bersih toh Pak kalau di desa airnya? Iya Pak, bersih-bersih namanya air sawah juga pasti Oh, air sawah, iya, iya pancuran ya. ada bakteri apa ada Betul, betul. nggak mikir lah waktu itu. Saking Ya. ausnya. Nah, saya saat ujian SD untuk masuk SMA, SMP kan harus ujian kan. Iya. Nah ujiannya di Kabupaten Ungaran itu jaraknya 8 kilo dari kecamatan. Jadi saat mau ujian saya jalan kaki aku kemana-mana dan itu cekeran kakinya dari desa saya Pongangan namanya kan ke kecamatan kemudian 4 kilo terus jalan lagi 8 kilo ke kecamatan. Iya. Untuk ujian itu tadi. Iya. Betapa aku masuk kelas mau ujian itu sudah lelahnya sudah setengah mati. Ya masih bagus aku lewat dengan nilai pas-pasan gitu ya. Ya, pemirsa rekaman perjalanan masa kecil Bang Yos cukup menarik. Nah lantas kemudian gimana nih Bang bisa meniti karir di Nah TNI? itu kan Kisahnya lulus gimana? SMP. Ya. Masuk SMP kan saya masuk kota besar Semarang kan ibu kota provinsi kan dari desa banget walaupun sekarang ini desa saya itu udah masuk masuk kota madya Semarang gitu jadi kalau saya anak desa sekarang anak kota sebenarnya saya. Ya. Nah di sekolah Anak itu kota. Anda tahu sendirilah aku harus jalan kaki gitu kan. Jadi harus cari kos yang dekat dengan sekolahan. Sekolah negeri waktu itu kan cukup jauh. Kebetulan ada orang yang bisa saya ikut berbeda. Nah pada saat orang tua saya itu sudah tidak sanggup bayar lagi di situ harus pindah indekos. Indekos karena saya harus jalan kaki kan sekolahnya harus pindah. Jadi saya pindah sekolah terus. SMP aja pindah 3 kali, SMA juga pindah 3 kali gitu. Itu karena masalah jarak atau apa Bang? Ya kita deketin sekolah karena harus jalan kaki kan. Iya. Gitu kan. Cari Kalau sekolah di sana terdekat dapat gitu. kosan yang murah di sini kan Iya. jauh banget aku Jauh harus banget, jalan kan. iya. Cerita singkatnya yang susah payah gitu saya bisa lulus SMA dan saya lulus SMA bukan di Semarang. Bukan Ya. ya. Tapi di Pontianak. Kok bisa Loh gitu? kok bisa? Iya. Ya kan? Baru aja kamu ditanya. Saya kelas 3 itu nasib saya berubah artinya. Kakak saya nomor 1 sudah jadi penjabat pemerintah daerah di Pontianak. Ya kan? Oh ya. Nomor 2 meninggal, nomor 3 ini jadi pegawai di Bea Cukai. Ya Oh. pas kaya lah, kalau bilang bukan kaya, punya duit lah gitu ya. Iya. Nah mereka ini lalu patungan gitu ya. Mereka di Pontianak semua dua-duanya ini. Kakaknya. Membeli tanah di Semarang lalu bikin rumah gitu. Oh. Dan itu setelah saya nggak kos kelas 3 itu. Saya pun dibeliin motor. Ya, Motor bayangin aja yang pertama ya. tadinya sepeda nggak punya motor walaupun aku sudah pandai minum motor karena ikut teman-teman yang kaya-kaya itu kan. Iya. Gitu kan. Saya sering dideketin oleh anak-anak orang kaya itu karena aku berani berkelahi gitu kan. Jadi mereka kenal aku pasti saya protek lah gitu kan. Iya, iya. Jadi akhirnya aku SMA itu sudah bisa naik motor, aku bisa nyetir mobil gitu kan. Wow. Dari punya teman-teman Tapi saya nggak itu punya tadi. SIM ya? Mana ada dulu ada SIM-SIM-an Nggak ada ya lagi. dulu ya. Motor. Iya. Nah, nggak kos lagi lah. Sekarang setelah punya rumah, Iya. maka aku sama siapa kan gitu kan yang Iya. masakin akhirnya ibu saya yang di desa nungguin aku gitu kan. Iya. Nungguin aku. Nah, dengan modal itu tadi ya, punya pakaiannya sudah mulai bagus juga, Iya. punya motor gitu kan ya. Aku menjadi kayak preman lah gitu ya. Terbilang keren deh ya.
ya nggak membangga-banggakan bagi saya, Oh gitu ya. eee, apa namanya, kemampuan ekonomi itu menjadi kebaikan. Aku Oh gitu. menjadi apa namanya ya, sulit diceritakan anak yang nggak Heeh. bener aja gitu. Iya iya iya. Nah ini dibaca ibu saya, Liar lah gitu, Pak, oleh gampangnya. karena itu lalu diam-diam aku disuruh pindah ke Pontianak gitu. Maksudnya supaya Oh. bisa diawasi kakak-kakak saya itu yang 2 yang di sana itu. Mmm. Itu Heeh. menjelang ujian kira-kira 3 bulan lah, makanya aku ke Pontianak ya. 3 bulan itu belajar bener-bener aku lah, nggak pernah kumpul, aku nggak mau kumpul sama orang Iya iya. walaupun kakak saya itu juga di daerah elit yang tinggalnya kan, karena Du pejabat ya. dan lulus ya, Bang? Dan kebetulan sekolahnya hanya 100 meter aja SMA 1 itu, Mmm. di Pontianak itu. Jadi saya Iya. lulusan sana banyak orang nggak ngerti ya kebetulan Pontianak. Iya iya. Nah baru lulus saya pulang ke Semarang. Dan saat itu, ibu saya itu pokoknya udah vonis lah, Mhm. aku nggak boleh masuk militer, gitu. Alasannya? Gini, kakak saya nomor 1 tadi yang jadi penjabat Pemda, dulu kan sekolahnya di Jogja, di Gama, Iya. Gajah Mada kan. Betul. Nah dia kan zaman revolusi kan harus jadi tentara pelajar, TP Mmm. singkatannya kan, Iya iya. TP. gitu. Nah itu ibu saya sudah pernah tahlilan nangis-nangisan karena ada berita Soeharto mati gitu kan. Dulu kan nggak ada komunikasi, dari mulut ke mulut itu Soeharto mati, Soeharto itu kakak saya nomor 1 Ketok itu. tular aja gitu ya? Iya kan, udah nangis-nangisan, udah tahlilan. 2 minggu kemudian datang bawa senapan sama teman-temannya gitu. Wah, luar Nah, biasa. jadi sudah ketakutan. Lalu kakak saya nomor 4 ya, 1, 2 meninggal, 3 nomor 4 itu jadi perwira marinir, gitu. Marinir. Nah sudah, ibu saya nggak cukup apa lagi, aku anak laki yang paling kecil kan, Mhm. jadi nggak boleh tentara. Oh. Udah di benak beliau itu jadi tentara itu cepet mati, udah gitu aja. Nah sementara hati saya itu nggak di kampus gitu kan. Iya Karena saya SMA itu belum cerita tadi ya, iya. kakak saya yang di marinir ini kan sekolah di Vladivostok gitu. Mmm. Aku minta senapan angin, Iya. gitu kan ya. Aku minta jin, minta topi koboi gitu kan, dan Mmm. itu dikirim dari sana. Dan dengan senapan angin ini aku sudah pandai sekali menembak. Oh ya? Dan saya, menjadi penembak, apa nama, pembunuh bayaran dengan senapan itu. Waduh. Membunuh Tapi tupai tanda membunuh kutip ya, tupai Pak, gitu. pembunuh tupai. Nah, ada di desa teman saya sebelah rumah gitu kan, dia Mhm. ada indekos itu ngomong kalau Mhm. orang tuanya tuh lurah di daerah Gubuk sana, Kampung Jaketro gitu kan. Iya iya. Kalau apa namanya, punya lahan luas, kebun kelapa, tapi nggak pernah panen, karena bajunya banyak dibolongin semua kan. Mmm. Eee, "Yos, kamu kalau bisa menembakkan itu pasti dibayar sama ayah saya." Itulah ceritanya kan. Jadi setiap Sabtu aku mesti ke Gubuk untuk nyari Dapat tupai. uang saku itu kan, Masaku. uang saku saya. Saya kuat ya karena selama kecil jalan terus kan, Iya. nggak punya apa-apa. Mmm. Saya berani tukang berkelahi, Mmm. ya saya pintar menembak, Iya. gitu. Jadi saya nganggep habitat saya itu di militer, gitu kan. Mmm. Tapi kendala ibu saya itu tadi kan. Iya. Akhirnya saya hampir 2 tahun kuliah, ya, di Universitas 17 Agustus Semarang, Mhm. Fakultas Teknik Teknik Sipil lagi, sipil. ngitung-ngitung konstruksi gitu kan. Waduh udahlah. Jadi jujur aja selama hampir 2 tahun itu, saya itu hanya tipu-tipu ibu saya saja gitu. Saya nggak sekolah Oh, beneran lah gitu. tidak sesuai dengan Kebetulan saya di Senat panggilan hati. dijadikan ketua bidang apa ya, olahraga dan kesenian gitu. Mmm. Jadi ini mendirikan drum band segala macam di sekolah itu aku Oh kan. gitu. Heeh. Iya iya iya. Terus ya mimpin olahraga, kalau ada pertandingan antar universitas kayak gitulah kira-kira. Iya Jadi fokus ke kuliahnya enggak, dan hati enggak di situ kan. iya. Di sini pelajaran untuk milenial, akhirnya saya termenung-menung 2 hari 2 malam terus saya pikir gitu. Aku kalau terus kayak begini, ini kira-kira aku nanti jadi apa gitu, masa Mmm. depanku. Jadi kira-kira aku sampai jawaban yang jujur itu aku jawab sendiri. Aku paling-paling jadi tukang tambal sepeda ini kan, gitu kan, kayak begini kan. Jadi Pesimis sekali, Pak. saya harus Ya. harus ikuti Oh gitu ya? Ya kata hati Bang, saya. mhm. Dan kemudian saya diam-diam mendaftarkan ke akademi militer, gitu kan. Mmm. Caranya gimana supaya ketahuan ibu saya? Saya pakai alamat ke temen aku gitu kan. Oh, ada aja Ya, akalnya ya. temen aku singkatnya namanya Bambang Sumantri itu sekarang jadi TNI AU dia, udah pensiun Oh, kayak saya ya, Angkatan Udara ya. pangkat terakhir kolonel dia. Mhm. Itu temen aku pakai alamat dia kan. Oh. Kalau ada panggilan gitu diantar rumah saya sama adiknya gitu kan, diam-diam aku tes.
Sampai aku lulus nggak ketahuan lah, tes di Iya. Semarang, di Kodam maupun tes ke Bandung, gitu. Hmm. Nah, persoalan yang terjadi adalah tes yang terakhir, yang ketiga. Apa tuh? Karena yang lulus tidak dipulangkan lagi, Yang yang lulus tidak lulus hari pulang. ketiga langsung ke Magelang. Iya. Nah, saya kan takut kalau diambil lagi sama sama ibu saya itu. Iya. Udah sampai Magelang padahal kan tes ketiga itu kan sudah sedikit orangnya ya, dari Hmm. ribuan ini kan. Mhm. Ruginya kayak apa gitu kan. Iya. Kalau aku pamit nanti nggak boleh, jadi aku perginya pun diam-diam aja, kabur aja Iya aku iya gitu, iya iya. ke Bandung. Nah, cerita singkatnya kan ternyata setelah di Akademi Militer juga Adrian bisa bisa membayangkan ya, Iya. aku nggak ngerti kalau di sana itu ada peluncu segala macam itu. Iya, mapras, Anunya, prabakti, nah namanya di prabakti. prabakti gitu. Aku nggak ngerti kan, maka aku ketemu teman-teman aku kan di sana kan. Oh Dia iya, sudah tingkat 2 karena tapi waktu aku sudah masuk. seniornya ya, Nah, ke aku itu atas. begonya juga waktu dia melihat aku di barak kan ya, tak pegang-pegang kepalanya gitu, anu, tak pakai Iya baretnya gitu kan. Karena aku iya masih orang sipil walaupun udah pakai ijo-ijo kan, iya iya. rambutku juga masih panjang. Ya waktu pelonco ya sudahlah, habis aku diajar orang-orang Semarang. Tuh, Nyok gitu kan, bonyok ya? bonyok, nyonyor anu saya, udah saya dicukurin kayak maling ketangkap polisi itu, nendong-nendong gitu. Tapi nggak ada, marah di hati atau Oh, gimana? saya mau marah bagaimana, hanya kesel hati aja dan saya Kesel ya? hampir keluar, Hampir keluar, hampir kabur. hampir Waktu kabur. masa pelonco itu saya Iya, nggak tahan. Karena ini cerita pertama kali Sutioso digebukin orang, nggak bisa bales. Itu kan, nggak ada itu ceritanya dulu ya? sakit nggak seberapa tapi batin saya yang nggak bisa menerima gitu. Mmm. Tapi akhirnya saya termenung gitu, aku kayak begini mau kabur dari kampus, nanti ketemu provos di jalan, digebukin lagi, aku di-sel segala macam lah. Terus aku naik bis pulang ke Semarang, nanti bayar pakai apa, duit nggak punya kan, Iya iya. gitu kan. Nah itu akhirnya saya batalin. Ternyata waktu saya memutuskan lari itu H-1 mau selesai. Oh selesai, Paginya selesai, nggak pelonconya gitu selesai. kan, ya tadi aman. Nah, yang bisa diambil cerita di sini adalah di akademi militer itulah telah merubah hidup saya, Iya gitu. Yang tadinya saya terkenal troublemaker tadi, ya waktu iya. sipil, dan berubah total saya. Menjadi anak yang apa namanya ya, yang disiplin, yang tertib gitu kan. Iya Dan itu dikatakan oleh semua saudara saya, teman-teman saya, orang tua saya gitu. iya Saya iya berubah, gitu. Waktu pelonco pun aku nggak pernah gebukin orang. Aku nggak iya. mau terlibat itu. Karena aku nganggap ini tidak Ya baik. kemudian saat meniti pendidikan nih Bang ya, Nah, eee, di AMN, prestasi-prestasi atau hal-hal yang berkesan, di mana tuh Bang? yang Lulusannya atau gimana? waktu di akademi militer. Iya, Ya, ya begini ya, aku kan cerita tadi sudah pandai menembak gitu ya. Jadi mhm, aku begitu pertama dilatih menembak itu kan tembakannya bagus banget, hasilnya ngelompok gitu kan, sampai iya, pelatihnya nyari-nyari, "Ini taruna mana ini? Caper namanya, calon prajurit taruna." ahli tembak ya? Nah, dari itulah aku menjadi tim menembak taruna. Oh, Dan saya katakan saya menjadi disiplin, tertib gitu. Nah, sehingga pada saat saya lulus, lalu saya harus memilih gitu kan. Kan ada namanya tentara itu ada kavaleri yang naik kuda, naik tank itu kan kavaleri ya. Ada artileri yang tukang nembak blur-blur gitu kan ya. Ada seni yang bangun ini, bangun itu, jembatan, bangun ini. Tapi ada infanteri, itu pasukan tempurnya, dan saya pilih infanteri itu. infanteri. Ya, karena sekali lagi saya kan harus, menyesuaikan dengan karakter saya. Mmm, Nah, setelah saya milih infanteri, lalu kursus infanteri kira-kira hampir 11 bulanan gitu ya, di Citatah, Bandung sana, Jawa Barat. Lalu saya harus memilih lagi, langsung ke Kodam 1, 2, sampai Kodam 17 waktu itu kan, oh gitu ya? atau di Kostrad dan Kopassus, dan aku milih Kopassus, Oh. gitu. Nah Nah, selama di Kopassus nih Bang, kalau tidak salah kan ada tugas khusus dari negara nih, iya iya, terkait dengan Timur jadi Timur saya ya waktu ceritakan itu? dulu Ya, bahwa dia mhm ini mhm. dilatih secara berat ya. Kopassus ya? Kopassus itu berat, latihan yang paling berat mungkin bukan di Indonesia saja lah, banyak siswa luar negeri nggak lulus juga latihan Kopassus kita itu, Luar amat berat, biasa ya? 6 bulan nggak pernah ada istirahatnya. Nah, saya memang itu sudah resiko yang saya harus lakonin ya, karena saya pikir, kenapa aku jadi tentara, nggak tanggung-tanggung gitu kan. Iya. Nah, gitu. Nah, setelah saya lulus, di kita sudah masuk Kopassus ya, itu
ada 3 syarat yang harus dilewatin, ya. Apa aja tuh? Satu, letnan-letnan muda ini kan, perwira muda ini Ya. harus praktek dulu di pasukan biasa, sebelum memimpin pasukan Kopassus. Karena Bung Andri ya, standar orang lulus AAMN itu, ya Akademi Militer itu, begitu lulus itu dia komandan peleton, Hmm, semuanya komandan peleton, mimpin semua. satu peleton itu 30 orang. Lah kita harus mimpin pasukan biasa dulu, ya. Yang kedua kita harus merasakan pernah di daerah tempur, di operasi. Nah, Hmm. dengan batalion di Siliwangi yang kita di BKO-kan untuk praktek pasukan biasa itu, kita juga melatih menyiapkan dan kita berangkat bersama-sama mereka ke Hmm. Kalimantan Barat. Itulah operasi pertama saya. Operasi apa dong? Operasi PGRS Paragu. Oh, PGRS PGRS ya. Paragu itu komunis perbatasan. Ya, ya Jadi ini perbatasan joint operation dengan Malaysia. tentara Malaysia gitu Hmm. kan. Semuanya dilakukan di sana. Nah setelah itu kita ditarik dulu, ya pasukan Malaysia kita ditarik 10 bulan. Setelah itu kita latihan komando, yang saya ceritakan tadi latihan Iya, iya. komando dan biasanya ini banyak yang nggak lulus di sini. Sulit ya. Ya, ya berat kali lah gitu. Ya, Dan saya termasuk yang lulus itu tadi kan. ya Nah, luar biasa. terus setelah lulus, nah itu artinya kita sudah pakai baret merah, kita sudah siap mimpin pasukan elit ini kan. Dan dibagi dua ya, yang separuh di Jakarta ya, karena kita harus masuk grup para komando namanya. Para komando. Nah, itu grup yang diorganize seperti pasukan biasa, cuman lebih kecil. Hanya punya kemampuan yang Ter- lebih besar dari pasukan biasa, lebih baik. Kecil tapi kemampuannya unggul ya. Nah, saya kedebakan di Magelang, namanya grup 2 Kopassus Magelang. Jadi balik desa lagi kan aku kan, dulu sekolah AMN di Magelang, sekarang letnan balik lagi ke situ gitu. Saya 6 tahun di situ, karena itu cerita Gitu ya. singkatnya kan, nyonya saya juga istri saya juga dari Magelang akhirnya kan aku Ya. dapat. Nah, waktu kapten pangkat saya, lalu saya ditugaskan, saya nggak ngerti ya tiba-tiba, gini, saya ceritakan dulu bahwa setelah letnan, kapten ya, letnan 2, letnan 1 itu kapten. Saya disekolahkan intelijen gitu kan, Oh, di Bogor gitu. Intelijen dasar itu namanya Intelpur, Intel ya. untuk tempur gitu. Nah, dengan modal itu lalu saya sekolah lagi namanya Intel strategis gitu, di Bogor juga. Kemudian saya masuk, kebetulan grup grup 2 ini tadinya Parakou, dialih status menjadi grup Sandi Yuda. Sandi Yuda. Sandi Yuda Terkenal itu itu. gini ya, Kopassus itu ada 3 strata gini kan, yang lulus orang-orang baru termasuk prajurit, letnan apa itu masuk grup Parakou tadi kan. Hmm. Nah kalau saya sudah terisi intelijennya itu, lalu dimasukkan grup Sandi Yuda itu, Hmm. pasukan Kopassus yang mengemban tugas-tugas intelijen. Ya. Nah saya lama di situ. Strata yang ketiga adalah Den 81 itu anti teror. Ini sedikit sekali orangnya lah, dari Magelang ini. Untuk menghadap Panglima. Mayor Jenderal Benny Murdani. Oh, Pak Benny Beni. Murdani waktu itu adalah kepala G1 Hankam. G1 Hankam itu adalah kalau sekarang Asintel Hankam. Asintel. Saya juga kaget-kaget ada apa nih. Ternyata saya ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di Ya, tim-tim. di tim. Disitulah saya berpikir ya memang namanya Benny Murdani itu tentara yang moncer ya saat itu. Beliau sudah bintang 2 pun teman-temannya kolonel-kolonel semua. Iya, iya. Menjadi staf beliau gitu. Iya, iya. Waktu saya dipanggil, saya ingat sekali kok jam 9 malam aku disuruh masuk di ruangan beliau, meja kerja beliau dan saya di-brief sebentar gitu ya, untuk melakukan penyelidikan dan tidak boleh orang tahu kedatanganmu di daerah sana kecuali Panglima. Panglimanya waktu itu Panglima Dayana Pak Weno, jadi saya lapor Pak Weno, habis itu saya menyusup sendiri ke daerah perbatasan dan masuk di sana dengan menyamar sebagai mahasiswa gitu. Nyamar tuh ya. Heeh, mahasiswa lagi melakukan penelitian lah gitu. Iya, iya, iya. Lalu saya juga ini operasi ini juga ceritanya panjang ya, Iya. tapi intinya bahwa Ya intinya. akhirnya saya ada kesempatan untuk masuk, walaupun tadinya saya nggak disarankan untuk masuk ke kota, ke daerah mereka, masuk secara fisik, hanya dibatas saja. Untuk menyelidiki kalau kita mau masuk dengan pasukan besar nanti lewat mana, Oh, intinya gitu kan. cari Tapi jalan. karena ada kesempatan masuk, waktu itu aku menyamar sebagai pelayan Tionghoa, apa Oh, saudagar yang biasa belanja di sana gitu loh. Namanya nah, kota yang paling dekat kan kota Batu Gede ya. di pantai utara itu kota Batu Gede. Itu hanya 3 kilo aja dari perbatasan kita. Tugas menyamar seperti itu ya. Heeh, gitu kan.
Karena waktu itu mendadak di luar rencana saya, tapi ini kesempatan untuk aku bisa ngelihat kayak apa namanya, Tropas tentaranya kayak apa, Skundalina, apa namanya, polisinya itu gitu kan. Dan Fretilin Pak kalau nggak dan salah ya? dan enggak, waktu itu belum ada Belum Fretilin apa, belum ada belum ya? ada Oh gitu, belum ada masih ya? Portugis kan, Masih Portugis. masih Oh, Portugis. Nah, artinya aku aman pulang ke Jakarta sama itu. Terus saya harus menyiapkan, karena kita harus masuk rahasia, menyiapkan dan sudah terjadi lalu perkembangannya itu, apa namanya, saling perang antara partai-partai yang ada di sana, oh ada ya. konflik. Ada UDT itu pengen merdeka tapi masih di bawah Portugis, Hmm, ya. Terus APODT itu yang ingin integrasi dengan Indonesia. UDT. Yang ketiga Fretilin, merdeka, tetapi ini adalah komunis, Oh gitu iya iya. anunya itu, haluannya itu kan. Hmm, Terus ada Kota dan Trabalista, ini kecil-kecil dua, yang besar nih UDT, Fretilin, sama APODT. hmm. Nah, mereka saling kup gitu kan, karena kan ditinggalkan Portugis, tapi waktu saya masuk masih ada Portugis. Nah, oleh karena itu setelah saling kup ini ya, ya itu sudah secara fisik lah, akhirnya ini nyebrang. Iya, Nyebrang ke Indonesia yang kalah ini, APODT kalah, satu-satunya yang masih bertahan itu adalah UDT. UDT. Dan itu bertahan di Batu Gede yang saya ceritakan, aku pernah masuk di sana itu kan. Iya iya iya. Itu kota yang paling dekat dengan kita. Itu satu-satunya. Selebihnya sampai ke VKK, sampai timur sana itu dikuasai Fretilin semua. Bukan masuk ya. Iya, Saya kan bikin basis gerilya di Atambua sana untuk melatih dan saya kan harus melatih pengungsi-pengungsi yang bisa saya rekrut ini mantan Tropas misalnya kan, mantan iya, iya. tentara dia. Karena kita nggak ngerti bahasa, ngerti nggak medan, harus ada dia kan. Itu sudah standar, apa namanya, operasi Candi Yuda, udah standar itu. Hmm. Merekrut, saya latih, supaya mereka bisa menyesuaikan dengan, apa, taktik dan strategi pertempuran kita itu saya latih di daerah Tambua sana. Iya. Memang luar biasa Bang Yos. Kalau mau di detail, saya kira ada Terlalu baiknya juga. panjang 2 hari 2 malam. Ya, dan kalau mau lebih dalam lagi, saya kira perlu berkunjung nih ke museumnya Bang Iya. Yos ini, yang datanya dan Jadi tadi foto-fotonya kan lengkap dengan sekali. disertai foto tuh waktu di tim-tim itu kan, saya Iya, kan pakaiannya kayak gitu itu, iya, pakai iya. jin gitu, Ah, ah, ah. bayar nyamar semua kita Iya. orang sukarelawan gitu. Kemudian di TNI jadi meniti karir sehingga menjadi Pangdam ya Bang ya? Iya, Pangdam Pangdam Jaya. Itu udah 30 Jaya tahun ya Bang ya? itu Mhm. ya selesai dari Pangdam 30 tahun lah, 30 tahun mengabdi di TNI. yang di TNI Nah, gitu. Dan saya juga nggak sangka saya tiba jadi gubernur. cepet ya? Jadi Iya, gini ya, dengan latar belakang saya seperti itu ya, saya kan latihan juga di dalam maupun di luar negeri ya. Saya pernah berlatih di Inggris, saya berlatih di Amerika gitu. Saya pernah disekolahkan juga di Australia gitu kan ya. Saya kursus sekolah itu amat banyak. itu semua Lalu terkait dengan tugas operasi dinas-dinas saya negara ya? itu jumlahnya 5, Oh, 5 ya. Tadi kan di mana, Sarawak ya, Sarawak. perbatasan Hmm, Sarawak, terus di tim-tim, 2 tim-tim lagi 3 kali. Pintu 3 Terakhir di kali. Aceh 5 kali. Aceh. Jadi Ya, dengan latar belakang seperti itu ya, sekolah saya, kursus-kursus, penugasan saya, latihan saya di dalam itu, selayaknya aku memang terus ke jalur TNI. Ya tapi sekali lagi, iya, kan bukan kita menentukan kan. Nah, iya, kalau sudah tinggi kan hak prerogatif presiden kan. betul. Nah, usulan saya nggak tembus, lalu saya dibelokkan jadi pemerintahan sipil, jadi gubernur. Jadi aneh aja dengan latar belakang gitu tiba-tiba jadi gubernur. Iya, tapi memang mungkin kalau perjalanan karir seseorang tuh Hmm. kadang-kadang ada titik-titik puncak yang tidak disangka-sangka, Bang. Hmm. Nah, setelah selesai di TNI, Abang didaulat menjadi gubernur ibu kota Hmm. Jakarta yang hasil karyanya banyak dirasakan oleh warga hingga saat ini. Itu judulnya Busway, tapi Bang Yos dalam satu masa justru belum lama menjabat terjadi kerusuhan di ibu kota. Nah Hmm. itu Bang Yos luar biasa Kerusuhan tindakannya. Mei. Ya kerusuhan Mei 1998. Kalau nggak salah baru setahun ya Bang ya itu. Belum Baru setahun 6 malah, bulan. baru 4 bulan ya. 6 6 bulan. bulan ya. Jadi kemudian Masih meraba-raba tugas saya, ya, belajar. dengan kondisi Jakarta yang babak belur saat itu kemudian Bang Yos mampu menghimpun para pengusaha untuk melakukan bantuan sosial justru kepada warga miskin, di mana justru banyak
yang Bang Yos ini juga keluarga-keluarganya mengalami traumatik kejadian itu. Ya Nah ini jujurnya justru ini luar warga biasa. etnis Tionghoa lah yang jadi korban Ya, gitu loh. ini luar biasa Bang Yos. Nah, apa yang menjadi dasar Bang Yos untuk melakukan hal itu sehingga membuat tim peduli DKI waktu itu saya ingat Jadi sekali. gini ya, Pak Robert ya, memimpin organisasi dimanapun, Ya. apakah saat militer, apakah saat di organisasi pemerintahan sipil, bahkan bisnis, ya ada sesuatu yang di militer itu sebenarnya bisa diterapkan juga di organisasi lain. Contohnya? Nah gini, ada ahli strategi namanya Sun Tzu. Ya. Sun Tzu. Saya lupa berapa kalah apa 13 apa 15 itu ya. Tapi ahli strategi, salah satu kata-katanya yang sangat fenomenal saya catat di hati saya adalah ngomong begini, kenali dirimu, kenali musuh. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Itu di militer udah pastilah. Kayak kita mau menyerang sasaran kan, saya harus kenal pasukan dirimu itu kan saya dan pasukan saya. Kenali musuhmu, musuhmu itu kan yang mau kita gempur nih apa keunggulannya dan kelemahannya. Dan kita tahu kelemahannya, kita eksploitir kelemahannya itu, kita serang di situ. Nah, pada saat saya jadi gubernur, masih saya pakai lagi. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Musuhmu itu masalah, kan gitu. Aku gubernur dan perangkat saya kayak gini, tetangga saya ada Kapolda, ada Pangdam dan lain-lain. Ya saya punya dinas ini, dinas penyelesaian kan gitu dirimu kan. Nah, musuhmu itu jadi masalah tadi. Ini kan masalah. Kenapa tadi kerusuhan? Harus saya kenali untuk menyelesaikan masalah, harus kita kenali betul. Oh, ternyata ada gap. Karena kan tentara kan. Semua lurah tak kumpulin camat ya. Daerah sana ini kan habis Jakarta ceritanya. Ini pengalaman teritorial namanya. Iya kan ini. Jadi itu ya, jadi nuntun diri saya untuk berpikir. Disitulah pemimpin itu ya diuji pada saat dia menghadapi kondisi yang kritis. Nah ini kondisi kritis kan. Saya plot gini, yang dari sasaran biru kan ya, yang nyerang merah tak kan. Kesimpulannya semua di daerah-daerah elit ya, komunitas dan yang melakukan adalah daerah-daerah miskin, pinggir kali umumnya. Nah, kenapa? Saya terus bilang nih, oh ada gap antara the have dan not have. Ini ada jarak yang sangat jauh. Ya ini nggak bisa disalahin dong, masa Anda kaya mau disalahin. Tapi ini harus saya dekatkan. Paling tidak secara apa ya? Secara apa? Hubungan kemasyarakatan itu dekatkan. Jangan ada kelihatan ada gap gitu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, kerusuhan itu kan jarah-jarah toko sudah habis ya, lalu jarah showroom sudah habis, lalu ke rumah-rumah pribadi ini kan. Dan saya cek betul, yang orang-orang jadi korban di rumah pribadi yang di jalan di mana, ada di PIK, ada di mana-mana itu hampir semuanya lah ya gitu, itu adalah warga etnis Tionghoa. Gitu. Dia adalah pemegang KTP DKI. Gitu. Jadi di mata saya nggak ada bedanya dia, saya dan juga yang lain kan. Nggak ada bedanya dia, mau dia Arab, mau dia pribumi, sama seperti DKI. Dan dia harus saya lindungi kan, karena dia dari korban kan. Gitu. Nah itulah maka saya datangi rumah-rumahnya, komplek itu tak kumpulin, baik yang kena musibah itu yang dicariin, kan aku masuk rumahnya itu ngenes gitu ya, bahasa Jawanya itu melihatnya. Jangan tanya apa yang sisanya, karpet aja semuanya sudah diambil. Udah nyata, kosong blong lah. Mobil yang di garasi nggak bisa bawa, didorong-dorong akhirnya dibakar juga di depan rumahnya. Saya membayangkan kalau korban tadi itu diri saya. Bukannya kehilangan harta bendanya loh dia, tapi hancur harga diri dan martabatnya. Bayangkan yang malam-malam dia kabur di clubhouse di lapangan golf itu, pakai piyama lakinya, istrinya pakai daster, bawa anaknya ketakutan, jadi kayak apa? Harga diri dan martabatnya itu. Ini yang harus saya kembalikan. Aku itu kalau datang itu saya ajak sama Panglima, Kapolda, ya, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, semua saya ajak. Namanya Muspida dulu, aku ketuanya kan dulu. Ya Muspida. Untuk saya ajak diskusi mereka, ya supaya mereka paham harus bagaimana dan mereka merasa bahwa dia warga negara yang harus dilindungi. Dan itu saya ucapkan, Anda saya lindungi seperti aku melindungi diri saya sendiri.
terus diskusikan, misalnya ada pertanyaan, Pak Gubernur, dalam perda Bapak itu kan rumah itu pagar hanya 1,5 meter bolehnya gitu. Nah dengan kondisi kayak gini kami takut, jujur aja Pak, merasa takut, merasa gak aman. Tak kembalikan dia, Anda mau apa sekarang? Ibaratnya rumah ini mau dikerudungin kawat berduri, saya izinkan. Asal Anda merasa diri saya aman. Gitu kan. Nah kita diskusikan namanya, dan saya tentu minta aparat agar mereka dijaga. Gitu kan. Dan satu Pemimpin lagi saya. nih Bang Yos, ya, satu lagi Bang Yos, bahwa ada satu langkah yang Bang Yos lakukan di masa, saya ingat sekali di masa kerusuhan itu, di mana akhirnya warga-warga di pinggir itu, saya saksikan sendiri sangat menghargai dan menyayangi Bang Yos. Banyak sekali itu saya temukan karena saya ikut terjun waktu itu. Nah, apa yang menjadi ide Bang Yos waktu itu tiap minggu tuh, saya ingat sekali, 20 ton beras, 2.000 warga, selalu dibagikan tiap Sabtu selama sepanjang setahun lebih. Sejak pasca kerusuhan, kira-kira Ya. 2 bulan setelah kerusuhan. Nah itu gimana Bang? Jadi gini Kan ya. tidak ada uang. Betul, nggak ada uang itu. Iya. Jadi APBD kita pasca kerusuhan itu kan 98-nya. Iya. Itu Mei itu kan termasuk awal-awalnya. Itu Iya. hanya 1,7 triliun. Iya. 1,7 triliun. Awal saya menjabat 98. Ya. Lalu nilai rupiah kita juga bergerak antara 15-16 ribu. Ya. Uang tidak ada, harganya tidak ada. Di sisi lain, pegawainya bertambah, gitu kan. Yang kita harus gaji kan. Kok bisa bertambah? Karena ada undang-undang baru tahun 98 di mana kanwil-kanwil itu dilepas, dimasukkan ke provinsi. Jadi dari 100 sudah banyak 130 ribu pegawai saya. Makan gaji semua. Jadi satu kematian untuk gaji aja sudah mau habis. Sementara kota hancur-hancuran rusak. Bukan rusak kotanya, orang tidak bisa makan lagi yang di pinggir-pinggir kali Iya itu. betul. Karena apa? Ya karena tempat dia kerja sudah dibakar, sudah dianukan, orang kerja. Maka itu tadi kan harus saya dekatkan. Saya dapat sembako itu jangan mengira itu bantuan dari gubernur, bukan, dari Iya. ngumpulin anak warga-warga yang punya itu, lebih khusus lagi adalah warga-warga Tionghoa gitu kan. Iya, iya, iya. Kan dia mengerti, jadi mereka rela. Iya, Aku iya. ngomong, ya, yang jarang-jarang ke sini itu dari kali sana itu, dan sekarang mereka nggak makan. Jadi amat mungkin dia akan kembali lagi. Ayo kita kalau masih ada logistik ya kumpulin beras. Dan itu istri-istrinya sampai pagi mereka itu Iya, iya. garapin itu. Lah paginya saya nganter mereka kan, dan Iya. saya kasih tahu jangan salah, ini bukan dari Bangos, bukan dari gubernur. Ini teman-teman ini yang saja ini nih dari komplek itu tuh yang ngumpulin gitu. Iya. Nanti di tempat lain saya juga begitu. Jadi rakyat yang dapat bantuan itu sudah dikasih kupon sama Pak Lurah, Pak Camat, gitu kan, ditukar kupon itu dengan logistik, gitu Iya, kan. iya, Dan betul. akhirnya mereka dekat, insya Allah mudah-mudahan sampai sekarang. Ya, dan memang ternyata terbukti bahwa selalu kebaikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan memberi rasa kepuasan kepada masyarakatnya, dan itu warga Jakarta sangat ingat saya kira dengan apa yang telah Bang Yos lakukan. Ini ada hal-hal yang Bang Yos lakukan yang di luar dugaan masyarakat, khususnya publik Jakarta. Nah, ada hal-hal yang paling mengesankan apa nih Bang Yos selama memimpin Jakarta 10 tahun? Ya itu tadi ya, jadi gini, kita ya dari Gubernur DKI itu harus sadar bahwa ini provinsi ya, provinsi paling sempit lah wilayahnya, bener nggak? Penduduknya juga tergolong paling sedikit, walaupun 10 juta itu dengan provinsi Jawa Tengah dan kan jauh. Ya, tetapi ini paling unik, ini adalah miniaturnya Indonesia Jakarta itu. Iya, iya. Nah, kok bisa ngomong miniaturnya Indonesia? Ya Indonesia yang unik apa? Keberagaman tadi kan. Yang tadi saya katakan suku, agama, itu kan terwakili semua di Jakarta. Mau cari suku apa nggak ketemu di sini. Mulai dari suku Aceh sampai Papua ada di Jakarta kan. Semua terwakili. Agama, Islam, Kristen sampai Konghucu semua terwakili 6 agama itu. Nah, oleh karena itu kita ini harus bisa menempatkan diri yang tepat, yang pas. Gitu. Orang Katolik, orang Buddha, orang Kristen, ya, orang Hindu harus merasa itu gubernur saya, itu pemimpin saya. Walaupun aku ini Muslim,
kan gitu. Artinya apa? Ya minimal kalau ada perayaan-perayaan agama-agama yang berbeda tadi, kita harus datang. Nah, mereka juga punya paguyuban kan, paguyuban orang Batak, paguyuban orang Manado, paguyuban orang Padang, ada apa Ambon. Itu sering suka kumpul-kumpul ngundang kita kan. Jangan cari alasan apapun, kita harus datang. Gitu. Sehingga mereka semua itu merasa dia gubernur saya.